Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kali ini kembali kami hadir dalam ruang rohani Anda, mempersembahkan beberapa informasi seputar Santo Yosafat yang kesucian dan perjuangan hidupnya dikenang gereja setiap tanggal 12 November. Nama Yosafat sendiri merupakan kata bahasa Ibrani yang berarti penghakiman Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita langsung ke informasi yang pertama. Ia lahir dan dibaptis dengan nama Yohanes pada tahun 1580 atau menurut beberapa penulis yang lain 1584 di kota kecil Volodymyr di Lituania, sebuah wilayah kecil yang bersatu dengan Polandia pada abad ke-14. Pada masa kelahirannya ini, gereja di wilayah itu sedang dalam periode suram, di mana setelah terpisah dari Roma, kehidupan pejabat gereja di sana mengalami kemunduran dalam hal moral. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, tetapi ayahnya tetap memberikan dirinya untuk pelayanan publik sebagai dewan kota. Dari ayah dan ibunya, ia belajar tentang kesalehan Kristiani. Sebagai seorang anak laki-laki, dia menghindari permainan yang lazim di antara anak-anak laki-laki dan lebih memilih untuk berdoa dan menolong sesamanya. Pada usia 16 tahun, ia dikirim belajar tentang ilmu perdagangan di kota Wilma, Rusia, tetapi dia segera menyadari bahwa dia memiliki ketertarikan pada kehidupan agama dan penginjilan, bukan pada perdagangan. Informasi yang kedua, pada usia 24 tahun, ia masuk biara Basilian di Vilna, sebuah biara yang sangat minim anggotanya. Ketenaran kebajikannya dengan cepat menyebar dan orang-orang terkemuka mulai mengunjunginya. Ketika Yosafat mencapai masa diakonatnya, pelayanan rutin dan pekerjaan untuk keselamatan jiwa-jiwa telah dia mulai. Jumlah novis atau anggota baru dalam biara terus meningkat. Sebagai seorang biarawan, dia mempraktikkan cara hidup yang sulit bagi dirinya sendiri, seperti membuat gerakan penghormatan di mana kepala menyentuh tanah sambil berkata, "Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa yang malang ini." Dia tidak makan daging, dia melakukan banyak puasa, memakai baju rajut dan rantai bersudut, tidur di lantai tanpa alas dan menyiksa tubuhnya sampai berdarah. Pada tahun 1609, setelah belajar secara pribadi di bawah seorang Jesuit, Yosafat ditabiskan menjadi imam. Dan pada 12 November 1617, ia ditabiskan sebagai uskup Vitebsk dengan hak suksesi keuskupan agung Polotsk. Ia menjadi uskup agung pada tahun 1618, setahun setelahnya. Informasi yang ketiga, kegemarannya dalam membaca buku liturgi dan kebenaran iman Katolik membuatnya sukses dalam karya pelayanannya. Tidak hanya di gereja, dia juga berkhotbah dan mendengar pengakuan dosa di ladang, di rumah sakit, di penjara, dan bahkan dalam perjalanannya. Semangat seperti ini yang dipersatukan dengan kebaikan dan kasihnya yang luar biasa bagi orang miskin telah berhasil memenangkan banyak hal bagi iman Katolik. Banyak tokoh penting seperti Ignatius, Patriark Moskow, dan yang termasuk dalam keluarga Kaisar Yunani Paleologus akhirnya bertobat berkat kesalehannya. Sebagai seorang uskup agung, dia memulihkan gereja-gereja, mengeluarkan katekismus kepada para klerus dengan instruksi bahwa katekismus itu harus dipelajari dengan hati, menyusun peraturan-peraturan untuk kehidupan imamat, memberi kepercayaan kepada para diakon, mengumpulkan sinode di berbagai kota di keuskupan, dan dengan tegas menentang usaha memecah belah gereja. Ia menyerukan persatuan di kalangan gereja-gereja Kristen di Ukraina. Ada 3 kelompok utama Kristen waktu itu, yaitu gereja Latin yang bersatu dengan Paus, gereja Yunani Ortodoks, dan gereja Katolik Yunani. Menurut situs katakombe.org, gereja Katolik Yunani kemudian mengakui otoritas Paus sebagai pemimpin gereja dan bersatu dengan gereja Latin. Atas kerja kerasnya inilah kemudian dia dikenal dengan sebutan seorang rasul ekumenis. Informasi yang keempat, kesuksesannya yang besar dalam menjaga keutuhan gereja dan menentang perpecahan gereja mendatangkan amarah dan kebencian dari kelompok-kelompok yang
pro perpecahan gereja atau yang kontra persatuan gereja. Pada tanggal 12 November 1623 sesudah merayakan perayaan Ekaristi, beberapa musuhnya masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup Saleh ini tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari, mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tak bersalah ini?" Sebuah pukulan kapak dan peluru membawa Yosafat pada mahkota kemartirannya. Setelah banyak mukjizat terjadi, sebuah komisi ditunjuk oleh Paus Urbanus ke-8 pada tahun 1628 untuk menyelidiki kesucian Santo Yosafat dan memeriksa di bawah sumpah 116 saksi. Meskipun 5 tahun telah berlalu sejak kematian Yosafat, tubuhnya masih utuh. Pada tahun 1637, komisi kedua dibentuk untuk menyelidiki kehidupan sang martir, dan pada tahun 1643, 20 tahun setelah kematiannya, Yosafat dibeatifikasi. Kanonisasinya terjadi pada tahun 1867. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kisah hidup Santo Yosafat, seorang tokoh ekumenis besar dalam gereja. Perjuangannya menyatukan banyak gereja, mengajak semua orang kembali bersatu dengan gereja. Semoga kesucian dan keteladanan hidupnya menginspirasi kita. Dari Batam Oase Center, Rumah Retret SSCC, kami mengucapkan sampai jumpa.